standar kunjungan salesman. Nah, mengenai time and territory management ini kita juga belajar mengenai ASPS ini, tahu nggak dalam sehari ini kira-kira salesman kunjungan yang efektif berapa toko. Ini kita akan buat simulasi ya, supaya ASPS di area juga paham bagaimana proses pembuatan rute ini dilakukan dan idealnya waktunya dalam satu hari itu salesman cover berapa outlet. Kita awali dari briefing pagi, itu jam 8 sampai jam 8.30. Kemudian sampai di toko pertama, estimasi perjalanan ya dari jam 8:30 sampai jam 9.30. Itu kita asumsikan ke toko terjauh sekitar 60 menit. Fluktuatif, kadang ada yang 30 menit, ya kita ambil waktu 60 menit untuk misal rute terjauh. Untuk toko berikutnya sampai dengan jam 12 itu ada waktu dari jam 9:30 sampai jam 12. Ya, dari toko pertama sampai menjelang siang ya, ada waktu 150 menit. Kemudian jam 12 sampai jam 1 siang istirahat. Salesman kembali jalan kembali jam 1 siang. Kemudian bisa kembali ke kantor atau distributor jam 3:30 atau ada waktu 150 menit lagi. Estimasi tiba di kantor salesman adalah 16.30. Asumsi perjalanan dari toko terakhir 15.30 sampai ke kantor 16.30. Untuk administrasi dan lain-lain diperkirakan selesai ya antara jam 4:30 sampai dengan jam 5. Jadi total waktu pagi sampai dengan sore salesman di kantor itu adalah 420 menit. Total waktu tempuh perjalanan untuk berangkat dan pulang tadi ada waktu 120 menit. Kemudian waktu efektif ya. Jadi total waktu dari pagi sampai sore kita potong dengan waktu perjalanan akan ada waktu efektif 300 menit dalam satu hari. Nah, dari waktu 300 menit ini rata-rata waktu di outlet ya, jika salesman itu dalam satu outlet dia bekerja ya dengan menjalankan kemarin yang saya presentasikan ada materi 8 step untuk menjalankan effective call itu kurang lebih 10 sampai 15 menit. Ya. Ini rata-rata kunjungan ideal per hari adalah 30 ya 20 sampai 30 outlet. Kalau dia per tokonya bisa 10 menit, dia akan dapat sehari 30 outlet. Cuman kalau saya lihat di Anggana, toko-toko kita ini kebanyakan ada yang food service, ya, kemudian ada yang frozen food, di mana butuh maintain-nya itu seperti B2B ya. Jadi butuh edukasi, butuh penjelasan lebih. Nah ini 15 menit ya, kita perkirakan jika dalam satu outlet ini bisa 15 menit, ya dalam satu hari ini salesman bisa kunjungan ke 20 outlet. Ini yang mungkin kita anggap settingan ideal. Ya, kemampuan salesman dalam satu hari ini adalah 20 outlet. Ya, ini ada kaitannya juga dengan materi yang kemarin saya bawakan mengenai 8 step, di mana per tokonya ini apa yang dia lakukan, ya berapa waktu yang dibutuhkan. Ya, 15 menit adalah waktu yang paling ideal untuk masuk ke outlet. Walaupun fluktuatif ya, kadang bisa lebih ya, kadang bisa kurang. Namun secara rata-rata ya 15 menit kita buat. Ya, sehingga dalam satu hari ini kemampuan salesman untuk mengcover suatu wilayah atau area penjualan dalam satu hari itu 20 outlet. Ideal time ya untuk membentuk effective call plan, total waktu tempuh berbanding dengan rata-rata waktu penjualan di outlet. Kemudian penentuan outlet-outlet potensial kita tarik berdasarkan rata-rata pembelian, lokasi, pola pembayaran, dan tipe outlet. Bagaimana menciptakan kunjungan yang efektif? Tentu yang pertama harus dilakukan adalah evaluasi outlet. Di sini ASPS bisa bekerja sama dengan supervisor distributor, ya, yaitu melihat total outlet yang register, kemudian
mulai dianalisa dari penjualan, dari repeat order, bisa dipisahkan antara outlet yang masih repeat order transaksi, kemudian untuk toko bangkrut dan fiktif juga bisa dievaluasi dengan cara dikunjungi oleh supervisor atau ASPS. Karena kita khawatir nih, bangkrut versi salesman, ya bisa jadi karena salesman malas saja kunjungan ke outlet. Mungkin tempatnya jauh, ya kemudian salesman ada masalah pribadi dengan outlet, tidak akrab, sehingga salesman mencari alasan nih, wah Pak ini tokonya bangkrut fiktif. Nah ini yang perlu ASPS dalami, ya pastikan bisa bekerjasama dengan distributor untuk mengecek bersama toko-toko yang lama tidak transaksi. Kita khawatirkan tidak transaksi ini bukan karena tidak potensi, tapi karena maintenance dari salesman tidak maksimal. Ya, jadi dengan kunjungan ASPS dan supervisor ini bisa bekerja sama, diharapkan benar-benar outlet yang ada di distributor ini benar-benar outlet yang kita garap ini outlet-outlet yang potensi, sehingga kita tidak membuang-buang waktu, ya, tenaga, biaya untuk mengurusi outlet-outlet yang tidak potensi tadi. Pastikan mempunyai customer outlet yang berkualitas dan juga cukup jumlahnya dalam suatu wilayah. Dibagi berdasarkan rute harian yang berdekatan. Pola kunjungan sendiri bisa mingguan, bisa 2 mingguan, atau beberapa mungkin bisa 1 bulan sekali karena mungkin outletnya bentuknya food service, ya, atau B2B seperti hotel, seperti itu. Jangan lupa buat sarana monitor untuk kontrol dan evaluasi apakah rute tersebut sudah efektif atau belum. Jika belum, harap dilakukan perubahan lagi sampai benar-benar ketemu kunjungan yang efektif. Kemudian cari NOO atau New Open Outlet, outlet baru untuk penetrasi dan menambah cover outlet bagi yang belum maksimal CP-nya. Jika dalam 1 hari kunjungan salesman masih ada yang di bawah 10 outlet, ya ini ASPS, supervisor wajib tanya, kenapa hari ini kunjungannya cuma 5 outlet atau 6 outlet? Kemana saja setelah kunjungan selesai salesman? Apakah sudah cari toko baru di area tersebut? Ya, ada baiknya ASPS dan juga supervisor sering join call atau tandem ikut ke outlet-outlet rute salesman yang masih sedikit. Kita bantu, ya, dari ASPS dan supervisor bantu salesman cari outlet baru. Karena kadang salesman ini dia hanya fokus ke toko-toko yang sudah ada saja. Ya, begitu bangkrut dia belum ada alasannya, belum ada waktu untuk nyari outlet baru. Fokus ke outlet-outlet yang sudah ada. Nah, dengan alasan seperti itu, ASPS dan supervisor distributor wajib join ikut. Ya, apa benar job desk yang dijalankan salesman ini sudah sesuai dengan standar perusahaan. Nah, kita ada pegangan tadi, ya, idealnya dalam 1 hari ini salesman bisa garap berapa outlet, kemudian kalau ada outlet yang rutenya berjauhan, kenapa tidak diikutkan hari lain yang berdekatan. Nah, ini banyak yang bisa dievaluasi, tentunya untuk membentuk kunjungan yang efisien dan efektif. Setelah semuanya selesai dilakukan, memonitor dan menganalisa apa yang sudah kita buat, ya, secara periodik, ya. ASPS memonitor output, ya, atas kunjungan salesman dari distributor, ya, hasilnya gimana, sudah sesuai belum. Kemudian membuat laporan dinding yang diisi rutin dan diupdate, ya, seperti tadi ada contoh laporan dinding itu wajib dijalankan oleh semua wilayah untuk memonitor tim di bawahnya. Kemudian ada stok harian, sales omset mingguan dan evaluasi stok. Juga ada outlet aktif, customer base atau register outlet, service pengiriman, ya, service level pengiriman ke pelanggan. Kemudian ada new product penetration atau penetrasi produk baru, BS dari pelanggan. Kemudian yang tadi saya sampaikan, ASPS wajib supervisi ke outlet-outlet yang besar atau Pareto
yang belum bertransaksi setelah 3 minggu untuk mengejar target karena kontribusi besar omset ada di sana. Ya. Kalau kita bedah omset kita dalam 1 bulan, ya tentu akan ada 20-30 outlet dengan transaksi terbesar. Nah, itu biasanya berkontribusi atas 70% omset keseluruhan distributor. Itu yang kita sebut dengan outlet grosir atau Pareto. Nah, di sini fungsi penting ASPS adalah memastikan toko-toko besar itu rutin transaksi. Ya, jika ada yang turun, wajib dicek. Supaya apa? Dengan kita menjaga 80%, 70%, sampai 80% omset ini, kita tinggal istilahnya distribusi untuk kekurangan yang ada. Cuman kalau kita tarik ya atas transaksi outlet-outlet itu yang sangat berkontribusi atas omset kita secara keseluruhan. Kira-kira itu ya penjelasan dari saya mengenai time and territory management. Untuk hal-hal yang kurang mungkin nanti bisa ditambahkan, mungkin ada masukan juga dari rekan-rekan semua. Terima kasih atas waktu yang diberikan.